Halo semuanya, saya Revalina. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula Kerajaan Banten dan raja-raja penting Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada 1526. Kerajaan ini lahir dari usaha penyebaran oleh Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Beliau mengirimkan anaknya bernama Maulana Hasanuddin untuk menaklukkan daerah Banten yang saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Setelah daerah ini ditaklukkan dan diislamkan, Maulana Hasanuddin menjadi raja pertama Banten. Adapun raja-raja penting termasuk Maulana Yusuf yang berhasil menaklukkan ibu kota Pajajaran. Kedua, Sultan Ageng Tirtayasa, raja terbesar Banten yang membawa kerajaan mencapai masa kejayaan. Yang ketiga, Sultan Haji, anak sultan yang terlibat konflik dengan ayahnya dan akhirnya bekerja sama dengan Belanda. Kamsahamnida. Halo semua, perkenalkan saya Rifa Yusra Hatida. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang masa kejayaan dan wilayah kekuasaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17, khususnya di masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Pada masa itu, Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Banyak kapal dari Arab, China, India, dan Eropa yang datang ke pelabuhan Banten untuk membeli lada. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebagian besar Jawa Barat, bahkan sampai ke Lampung di Sumatera. Saya Neti akan menjelaskan tentang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan kerajaan Banten. Secara politik, Banten menganut sistem monarki dan absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Para sultan menjalankan pemerintah berdasarkan ajaran Islam. Secara sosial, masyarakat terdiri dari golongan bangsawan, pedagang, dan rakyat biasa. Hubungan antara kerajaan dan rakyat biasa cukup erat, terutama karena agama menjadi perakat utama. Dalam bidang ekonomi, perdagangan lada menjadi tulang punggung. Selain itu, pelabuhan Banten menjadi sumber pemasukan besar karena menjadi jalur utama perdagangan internasional. Budaya di Banten kental dengan nilai-nilai Islam yang dipadukan dengan adat lokal. Hal ini dalam seni bangunan, kesenian tradisional, dan kegiatan keagamaan. Saya Fathan dan saya akan menjelaskan tentang kehancuran Kerajaan Banten beserta penutup. Keruntuhan Kerajaan Banten dimulai dari konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Sultan Haji yang ingin merebut kekuasaan dari ayahnya meminta bantuan VOC. Belanda memanfaatkan konflik ini untuk masuk dan menguasai wilayah Banten. Pada tahun 1682, Sultan Ageng ditangkap dan kekuasaan diambil alih oleh Sultan Haji dan di bawah pengaruh VOC. Sejak saat itu, Banten menjadi wilayah yang berada dalam kekuasaan Belanda dan kekuasaan kerajaannya berakhir secara perlahan. Kesimpulannya, Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Perannya penting dalam penyebaran Islam dan perdagangan internasional. Namun, konflik internal dan campur tangan asing menjadi faktor utama kehancurannya. Semoga sejarah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Rizky. Saya akan menjelaskan tentang awal mula raja-raja dan masa kejayaan di Kerajaan Banjar. Banjar berdiri sekitar tahun 1520 di Kalimantan Selatan. Pendirinya ialah Raden Sambara yang kemudian masuk Islam dan memiliki gelar Sultan Suriah. Dia dibantu oleh Kerajaan Demak untuk merebut kekuasaan dari pamannya. Adapun raja-raja penting, yaitu yang pertama ada Sultan Mustaimillah. Sultan ini merupakan Sultan ketua pemerintahan. Yang kedua ada Sultan Adam Al-Masukira, raja terakhir sebelum Belanda campur tangan. Yang ketiga ada Pangeran Kasari, tokoh perlawanan terhadap Belanda. Masa kejayaan terjadi pada abad ke-17
Barito menjadikannya pusat perdagangan penting di Kalimantan. Halo guys, nama saya Fitria. Saya akan menjelaskan tentang wilayah kekuasaan serta kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan juga kebudayaan Kerajaan Banjar. Wilayah Kerajaan Banjar mencakup Kalimantan Selatan, sebagian besarnya adalah Kalimantan Tengah, dan sebagiannya lagi adalah Kalimantan Timur. Jalur sungainya, terutama Sungai Barito, menjadi salah satu sarana utama penghubung antar wilayah. Dalam politik, Kerajaan Banjar berbentuk monarki Islam dipimpin oleh Sultan dan didampingi oleh pembesar istana serta ulama. Secara sosial, masyarakat Banjar terdiri dari bangsawan, rakyat, dan ulama. Islam menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat. Secara ekonomi, kerajaan mengandalkan perdagangan lada, emas, rotan, dan kayu. Sungai digunakan sebagai jalur distribusi barang ke luar daerah. Di bidang budaya, Banjar dikenal dengan kesenian tradisional seperti tari baksa kembang. Arsitektur menjadi khas Banjar, serta tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Siman Al-Gajah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Banjar dan kesimpulannya. Kerajaan Banjar mulai melemah pada pertengahan abad ke-19 akibat campur tangan penjajah. Dalam urusan suksesi setelah wafatnya Sultan Adam, Belanda mendukung pihak tertentu untuk memecah belah kerajaan. Hal ini memicu perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang Banjar yang pecah pada tahun 1859 berlangsung sengit. Namun, akhirnya Belanda memenangkan pertempuran tersebut pada tahun 1860. Belanda secara resmi menghapus keberadaan Kerajaan Banjar dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda. Kesimpulannya, Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam terbesar di Kalimantan yang berjasa dalam penyebaran agama Islam dan perkembangan ekonomi lokal. Meskipun akhirnya runtuh, semangat perjuangan tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.